Haleluya. Ya, saya rindu kita menyerukan salam Pentakosta kita. Kalau saya katakan haleluya, Bapak Ibu Saudara katakan puji Tuhan. Kalau saya katakan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara katakan haleluya. Kalau saya katakan haleluya puji Tuhan, Bapak Ibu katakan amin. Oke, kita mulai ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita harus kenal salam Pentakosta kita ya, atau lebih dikenal Pantekosta. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, perayaan Pentakosta itu sudah dimulai dari Perjanjian Lama. Ya. Jadi bukan hanya ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika benar-benar Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang yang ada di loteng Yerusalem, tetapi Pentakosta ini dimulai sudah dari Perjanjian Lama. Dulu Perjanjian Lama, Pentakosta ini merayakan hari panen. Ya. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir pun, mereka juga merayakan hari Pentakosta ini. Ya. Dan kalau kita pelajari di dalam Alkitab, semua hal yang ada di Perjanjian Lama digenapi di Perjanjian Baru. Ya. Contohnya, perayaan Paskah, Perjanjian Lama ada tidak? Ada. Ya. Di Perjanjian Baru digenapi, artinya dirubahkan. Korban di dalam Perjanjian Lama ada enggak? Ada. Tapi di Perjanjian Baru digenapi oleh Tuhan Yesus, termasuk Pentakosta ini. Ya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu bingung, Pentakosta dan Pantekosta itu sama. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu Pentakosta. Penta itu 5. Penta itu 5. Ya, jadi jangan salah arti. Penta itu 5. Jadi Pentakosta itu hari ke-5, 50. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada 40 hari. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ada 40 hari di mana Tuhan Yesus selalu menemui murid-muridnya. Ya. Dan setelah Tuhan Yesus naik, Tuhan perintahkan apa? Kamu harus tetap di Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dari kuasa, ya, dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Selama 10 hari murid-murid ini berdoa. Makanya kita juga memperingati doa 10 malam ini. Jadi 40 ditambah 10, jadinya 50. Pentakosta. Hari ini saya rindu kita belajar tentang ini. Menjadi Pentakosta yang Alkitabiah. Kenapa saya kasih judul ini? Menurut Kisah Para Rasul. Karena banyak sekarang perkembangan dari aliran gereja kita, aliran Pentakosta itu banyak sekali perkembangan. Bahkan ada setelah Pentakosta muncullah yang namanya karismatik. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta dan karismatik ini berbeda. Berbeda dalam arti kalau karismatik ini lebih ekstrim lagi dibanding Pentakosta. Ya. Ingat, kemarin waktu doa saya juga menjelaskan bahwa kita ini muncul dari Katolik. Ya, dari gereja mula-mula pecah 2 kubu. Gereja Katolik dengan gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks ini tidak pecah lagi. Tapi Katolik ini yang pecah banyak, nanti ada Lutheran, ya. Terus muncul lagi nanti Baptis dan muncullah Pentakosta ini, ya. Banyak. Dan Pentakosta ini bukan berbicara hanya kepada bagaimana kita berbahasa roh, kita menerima karunia Roh Kudus. Enggak cuma itu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua dan selanjutnya sampai pasal yang keempat, bukan hanya berbicara mengenai karunia Roh Kudus toh. Bukan hanya itu. Tetapi kalau kita belajar bahwa Pentakosta itu berbicara mengenai Roh Kudus memberikan kuasa atau empowering.
umatnya atau gereja, sehingga gereja ini memiliki kekristenan yang dinamis, selalu bertumbuh, berkembang, dan dapat menjadi saksi. Makanya kenapa ya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dikatakan kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tuh turun ke atas kamu. Engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, ya, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi tujuan utama kita diberikan Roh Kudus bukan hanya kita menikmati karunia Roh saja. Banyak sekarang diartikan bahwa ketika Roh Kudus ya harusnya berbahasa roh saja. No, enggak sampai di situ. Menjadi Pentakosta itu bukan hanya memiliki karunia Roh, melainkan juga memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan Alkitab. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Mari saya rindu kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kalau yang tidak bawa Alkitab, di sini saya sudah tampilkan juga. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42. Tapi dimulai dari 41 saja biar lebih gampang gitu ya. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya Petrus, itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan kata-kata berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ayat selanjutnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat selanjutnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Perhatikan baik-baik. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, yang saya kasih tanda kuning ini, perhatikan baik-baik, nanti kita akan bahas. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Perhatikan ada kata disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Dan ada satu ayat tambahan lagi di pasal 4 ayatnya yang ke-31. Kita buka sekalian pasal 4 ayat 31. Untuk sebagai ayat terakhirnya, pasal 4 ayat 31 mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, bergoncanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada kata dengan berani. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu bukan berbicara mengenai karunia roh saja. Bukan berhenti sampai kita terima karunia roh sudah selesai. Tetapi ketika kita menerima karunia roh kudus itu, kita harus mengerjakan langkah selanjutnya, yaitu menjadi saksi. Ada karakter-karakter yang Tuhan mau ada di dalam setiap orang yang sudah memiliki karunia, sudah dibaptis Roh Kudus, ya, yang sudah mengecap karunia-karunia roh itu.
Karakter-karakter tersebut adalah yang pertama, minta tolong Bang, bukan yang ini yang pertama Bang. Bukan yang ini. Yang pertama ada di dalam ayat yang belum bisa ya Pak ya? Oke, kita buka Alkitab kita aja. Bapak Ibu perhatikan di situ. Di situ ayat 42 mengatakan mereka tekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang sudah mengalami Pentakosta itu bukan hanya punya karunia roh, tapi mereka bertekun. Mereka tekun. Ya. Mereka itu rajin beribadah. Tekun belajar firman Tuhan. Bukan hanya mereka pintar berbahasa roh, bisa bernubuat, bisa hal-hal yang lainnya, bisa berbahasa-bahasa lain, tapi mereka juga tekun. Salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan selalu tekun di dalam beribadah. Apapun kondisinya, dia akan selalu beribadah. Mungkin di luar kota dia bisa lewat online. Meskipun dia banyak rintangan, dia akan kasih waktu yang spesial untuk dia beribadah kepada Tuhan. Mereka suka bersekutu. Kalau sekarang kumpulan banyak kan tidak boleh. Tetapi kita bisa juga kumpul online. Ya. Bisa kan kumpul online? Ini, tekun bersekutu dan belajar firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kepenuhan Roh Kudus atau Roh Kudus itu tidak pernah bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan dari Alkitab. Oke? Kemarin saya sudah jelaskan bahwa kalau orang dipenuhi Roh Kudus pasti suka belajar firman Tuhan. Ya. Jadi jangan kita yang penting saya bergantung sama Roh Kudus saja. Tidak bisa. Yang penting saya belajar Alkitab saja tanpa kita mau dipenuhi Roh Kudus. Tidak bisa. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Karena ketika orang hanya belajar firman Tuhan, belajar Alkitab tanpa dipenuhi Roh Kudus, dia bisa tersesat dengan logikanya sendiri, dengan kebenarannya sendiri. Kalau orang cenderung bergantung hanya Roh Kudus tanpa mau belajar Alkitab, mau belajar firman Tuhan, dia bisa tersesat juga. Karena apa? Karena terkadang suara hati, suara Roh Kudus dan suara iblis itu beda tipis. Siapa yang bisa bedakan suara hati sama suara Tuhan? Ayo, saya mau tanya, siapa yang bisa bedakan? Beda tipis. Makanya kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Segala sesuatu harus diuji. Diujinya dengan apa? Dengan firman yang sudah tertulis ini loh. Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa orang yang sudah mengalami Pentakosta, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu pasti suka bersekutu, suka belajar firman. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini menunjukkan mereka punya ketekunan. Ya, mereka suka bersekutu antar sesama anggota gereja mula-mula maupun mendengarkan ajaran rasul-rasul. Didaske, ya, ajaran. Baptisan Roh Kudus tidak hanya membuat orang memiliki karunia Roh Kudus, namun menghasilkan ketekunan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti tekun beribadah. Ada saatnya mungkin malas, ada, karena kita masih punya daging. Tapi tidak malas-malasan terus. Ada kalanya kita ngedrop. Rasanya iman itu sudah di ambang batas. Tapi nggak sampai segitu. Pasti nanti suatu saat Tuhan akan bangkitkan. Tapi kalau kita malas-malasan ibadah terus, kita harus tanya pada diri kita, sudah ndak ya Roh Kudus ada di hidup saya? Ya.
Terkadang kita sebagai manusia, saya sendiri pun ada kalanya saya juga merasa down. Bahkan sedikit protes sama Tuhan. Atau kadang juga menggerutu. Tetapi kita harus kembali lagi, ada Roh Kudus di hidup kita. Itulah yang membuat kita jadi kuat. Ada kalanya ketika saya dihimpit, saya harus marah, ya. Yang menghimpit saya terus saya cenderung marah. Saya kadang ingat ada Tuhan di hidup saya. Saya lebih baik berdiam, saya berdoa. Saya kalau mentok marah, tanya istri saya. Kalau kami lagi mentok saya marah, pasti saya pergi, saya duduk di kamar udah. Saya berdoa. Benar ini. Saya katakan bukan karena saya melu enggak, tapi karena saya mau tahan diri saya. Saya bergantung sama Roh Kudus supaya saya enggak ngomel, supaya saya enggak keluar kata-kata yang mengutuki. Benar Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tahu latar belakang saya, Bapak Ibu Saudara mungkin ada beberapa yang tahu, saya ini orangnya keras. Sampai sekarang kartu anggota warga PSHT pun masih ada saya. Ya, itu bukti nyata bahwa saya juga dulu ini orangnya awur-awuran, ya kan? Makanya saya mesti tahan. Dulu kalau saya emosi mukul sesuatu. Tapi sekarang saya coba tahan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya mesti gitu. Ada kalanya kami suami istri berdebat hebat, ya. Bukan karena sesuatu hal yang besar sebenarnya. Karena omongan sedikit akhirnya ya, jadi besar. Ketika saya mulai emosi, saya pergi. Perginya itu di mana? Di kamar sebelah. Saya mesti duduk gini. Beneran. Ini nyata terjadi. Karena saya enggak mau emosi. Ya. Ingat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya pun mau. Saya mau tunduk sama firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan seperti manusia super, ya. Makanya kita perlu bersekutu dan belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena kita perlu dibentuk. Ya. Jadi ketika kita sudah berbahasa roh, sudah penuh Roh Kudus, terus kita merasa suci, enggak bisa jatuh dalam dosa. Kata siapa? Enggak. Kita tetap bisa. Makanya kita perlu selalu ingat bahwa ada Roh Kudus di hidup kita. Kita perlu untuk kita bersekutu. Kenapa? Kita perlu diingatkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu beribadah? Karena kita perlu diingatkan. Hal yang terpenting dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Yang tidak layak sebenarnya. Tapi Tuhan begitu baik, hingga Tuhan mau menebus saya, menebus kita. Kita harus sadari itu. Ketika kita sadari, apapun yang Tuhan mau kita kerjakan, kita pasti akan kerjakan itu. Kita perlu bersekutu, kita perlu belajar firman Tuhan karena kita tahu. Saya belajar terus firman Tuhan karena saya tahu saya ini lemah. Bahkan saya ini ketika saya tambah belajar, saya tambah ngerti bahwa saya ini tidak tahu apa-apa ternyata. Makanya ada seorang filsuf mengatakan bahwa semakin saya belajar, semakin bodoh saya. Karena apa? Karena ada banyak hal yang saya tidak tahu. Makanya kalau semakin kita belajar, harusnya kita tambah nunduk. Seperti padi itu loh. Bukan tambah belajar terus kita tambah, aku ngerti segalanya. Kata siapa? Enggak. Ada banyak hal yang tidak kita ngerti. Makanya kita perlu bersekutu dan belajar firman. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, dia punya peduli sosial. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-44 dan 45. Pentakosta awalnya tidak hanya menjadikan manusia sebagai makhluk rohani. 120 orang ini sebagai makhluk rohani saja. Tetapi ya, juga memiliki tanggung jawab dan kepedulian sosial. Perhatikan ayatnya yang ke-44. Di situ ada frasa yang mengatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tetapi ingat, teks ini harus kita pahami dalam konteks penderitaan dan aniaya yang terjadi saat itu sebagai konsekuensi ketika orang itu percaya Yesus. Ketika dia mengikut Yesus. Makanya sebenarnya
sebutan Kristen itu adalah ejekan zaman dulu. Kristen itu ejekan zaman dulu. Karena apa? Ketika orang menjadi percaya kepada Yesus, mereka akan dikucilkan oleh seluruh orang yang di sekitarnya yang tidak percaya kepada Yesus, terutama orang Yahudi. Mereka akan dikucilkan. Mereka diburu. Ada rasul kita yang terkenal yang sebagai pemburu orang Kristen. Siapa? Paulus. Saulus. Orang Kristen dulu itu diburu. Makanya kenapa ayat ini mengatakan segala kepunyaan mereka ya, menjadi kepunyaan bersama, itu konteksnya dulu. Ketika memang benar-benar di situ susah jadi orang Kristen itu. Kalau sekarang yang enggak kerja ya enggak makan. Kita tetap punya kepedulian sosial harusnya. Tetapi bukan konteksnya seperti yang ini. Kalau mungkin sekarang zaman aniaya, ini bisa dikerjakan. Ayatnya yang ke-45, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jangan dijadikan ayat ini sebagai ayat senjata untuk kita bisa, maksudnya tanpa kita kerja keras terus kita ngerepoti orang lain. Ingat konteksnya. Konteksnya adalah kesulitan pada waktu itu untuk memperoleh pekerjaan sebagai orang yang percaya Yesus. Kalau sekarang susah enggak cari kerjaan? Kira-kira lebih susah zaman dulu atau zaman sekarang? Hah? Kata siapa zaman sekarang lebih susah? Saya mau tanya. Sekarang aja kalau kita mau punya ide, kita bisa kerja enggak? Bisa. Ya, contohnya. Kemarin, waktu puasaan, ada potensi kerja enggak? Potensi kerja. Bu Supri, Pak Supri, jualan di depan. Laku enggak? Laku. Ya. Potensi banyak sekarang, terbuka lebar. Asal kita mau berpikir, mau mengerjakan, ya kan? Wong sekarang yang goyang-goyang gini aja jadi uang. Bener enggak? Ayo siapa yang suka nonton TikTok? Iya. Goyang-goyang aja lo jadi uang sekarang ini. Iya. Buat video jadi uang enggak? Jadi. Sekarang potensi kerja itu luar biasa, asal kita mau berpikir, kita mau mengupdate diri, kita mau mengikuti pasar. Ya. Ada yang jualan online di sini? Hah? Ya, saya juga kemarin membuat satu grup untuk jual beli kimia di Indonesia. Saya tidak menyangka kalau yang ikut join sama grup saya sekarang hampir 1.300 orang. Berkembang tiap hari saya add orang itu hampir sekitar 20-30 tiap hari. Baru itu saya buat. Saya luar biasa ya sebenarnya. Kalau kita mau Bapak Ibu Saudara jualan apa, buatlah grup. Ya. Saya buat grup di Facebook. Ya. Itu khusus untuk jual beli kimia. Berkembang luar biasa. Teman saya buat yang lebih lama daripada saya sekarang sudah hampir 8.000 orang yang join. Luar biasa loh sebenarnya potensi pekerjaan di Indonesia. Jadi anak muda jangan pernah terus ciut nyalinya, nggak ada kerjaan. Ya, konteksnya kita harus membantu sesama kita di dalam hal ini. Orang yang telah mengalami Pentakosta awalnya, ya, yang pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus untuk mengungkapkan bahasa-bahasa yang mereka tidak ngerti, ya, atau glosolalia. Ternyata tidak berhenti sampai di situ, tetapi mereka punya tanggung jawab sosial. Kita pun sebagai orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus jadi satu tubuh di dalam Kristus. Kemarin saya sudah terangkan di dalam ibadah doa. Ketika orang dibaptis Roh Kudus itu ada satu hal yang terjadi. Dia menjadi satu tubuh Kristus. Oke? Ketika orang dibaptis Roh Kudus itu menjadi satu tubuh Kristus. Dan ini kekal. Ya. Jadi terus
Berarti ketika dibaptis berbahasa roh belum tentu. Oke. Bahasa roh itu bukan menjadi jaminan kita dibaptis Roh Kudus. Karena ada orang yang berbahasa roh ternyata cuman tiru. Karena temennya sudah berbahasa roh semua, aduh saya malu nih. Pokok ngikuti aja. Bahkan ada yang didorong, ayo terus, ngomong, keluarkan suara. Apakah itu Roh Kudus? Bukan, roh orang sebelah yang berkata. Loh iya toh? Bahkan ada yang dibisi pakai bahasa roh. Ya, ada nggak kayak gitu? Ada. Bahkan kemarin Bapak Gembala cerita, dulu itu kasih selebaran. Ayo ikut kursus bahasa roh. Oh, keren toh? Bahasa roh ada kursusnya. Bukan cuman Samuel kursus bahasa Inggris ya Sam ya. Itu enggak benar Bapak Ibu Saudara. Berbahasa roh itu murni ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan Tuhan kasih karunia bahasa roh, maka kita bisa berbahasa roh ya. Tiap orang itu beda karunia. Oke, di sini. Jadi jangan nanti kalau hari ini kita berdoa ada yang berbahasa roh, jangan kita kok aneh, jangan. Itu juga bisa dari Roh Kudus. Kalau enggak ada yang tidak berbahasa roh terus ngomong, bahasa roh. Enggak boleh. Tiap orang punya karunia berbeda, oke? Enggak harus berbahasa roh. Tiap orang punya karunia berbeda. Makanya satu tubuh. Ada yang berbahasa roh, ada yang bernubuat. Bernubuat itu dalam konteksnya menyampaikan firman Tuhan. Ada yang punya karunia menasehati, ada yang punya karunia apa? Memberi tumpangan, berdoa. Memberi tumpangan itu karunia loh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah lihat enggak? Orang yang sukanya kalau ada tamu itu waduh dijamu pokoknya. Kasih kamar yang terbaik, ya. Kalau nggak punya karunia, wis enggak usah pergi ke rumahku. Repot. Saya ini repot. Padahal nggak mau repot. Iya. Ojo kotor di rumahku. Padahal nggak mau kok kotor rumahnya kalau ada tamu. Iya. Itu karunia. Oke, selanjutnya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu punya tanggung jawab sosial ya Bapak Ibu. Kita harus mulai ketika kita menjalani kehidupan kita, kita harus lihat apa sih yang perlu. Apa yang bisa saya kerjakan untuk orang lain. Ya, kalau kita tidak punya uang, kita punya tenaga, kita punya pemikiran, bahkan kita punya apa? Hikmat yang Tuhan berikan. Kasih senyuman, kasih sapaan. Kalau ketemu orang, haleluya. Kalau ketemu orang yang tidak percaya, monggo, mari. Itu tanggung jawab sosial loh Bapak Ibu Saudara. Karena nanti ada. Orang Pentakosta itu tidak boleh jadi batu sandungan. Nanti ada. Ciri orang Pentakosta lagi, karakter yang Tuhan mau menjadi milik orang Pentakosta adalah antusias. Orang Pentakosta itu selalu antusias. Ibadahnya orang Pentakosta makanya nggak pernah sepi. Nggak pernah ibadahnya orang Pentakosta. Haleluya. Atau gini toh, nggak ada. Pasti semangat. Makanya saya bersyukur hari ini semangat kan? Iya. Banyak. Saya lihat listnya berapa tadi? 38. 40 ya? Oh luar biasa 40. Berarti antusias. Harusnya setiap kita ibadah kita antusias. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 46 sampai 47a, di situ dikatakan jemaat mula-mula adalah jemaat Pentakosta yang menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Kenapa? Di situ dikatakan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Sambil memuji Allahnya itu ada di ayat 47-nya. Harus dimengerti bahwa ini konteksnya pada saat itu kesulitan. Orang Kristen ditekan, orang Kristen dianiaya, coba bayangkan. Mereka dianiaya oleh kekaisaran Romawi. Tapi mereka tetap bisa bergembira, mereka beribadah dengan tulus hati sambil memuji Allah. Luar biasa ya. Sekarang aja gereja dibuka, orang sudah mulai, enggak lah enak ibadah online. Iya toh? Ibadah online pakai celana pendek, oke, enggak ada yang lihat.
Ibadah online sambil tiduran kayak apa? Kayak Putri Duyung. Putri Duyung hamil katanya. Ya. Oke. Gereja sekarang ini banyak yang sudah buka. Ya. Tapi harus tetap pakai prokes, protokol kesehatan. Dan kita bersyukur ya, di jemaat kita semua hampir semua sudah divaksin, ya, vaksin yang kedua. Ya. Kami pelayan Tuhan sudah divaksin yang kedua. Nanti jemaat Tuhan yang belum nanti akan menyusul. Oke? Ada waktunya sendiri-sendiri ya. Karena pelayan Tuhan harus divaksin. Kenapa? Karena yang sering berhubungan, sering ketemu orang. Ya. Oke. Semangat Pentakosta adalah semangat yang lahir dari sebuah pengenalan dan persekutuan yang hidup dengan Allah yang hidup. Dulu mengenal Allah itu dengan Allah yang jauh, tapi ketika Pentakosta terjadi, Allah nyata di dalam hidup setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi semangat Pentakosta itu semangat ketika kita mengenal dan kita bersekutu. Dulu manusia itu ketika dia beribadah rasanya jauh sama Tuhan. Tapi ketika Pentakosta, Tuhan benar-benar nyata. Bahkan tinggal di dalam hidup orang percaya. Ya. Orang Pentakosta adalah orang yang tingkat semangat dan antusiasme yang tinggi dan kuat dalam melayani dan mengikuti Tuhan. Amin. Orang Pentakosta harus semangat. Tidak boleh kendor dalam berdoa, dalam beribadah. Bahkan dalam melayani Tuhan, dalam berbuat baik. Orang Pentakosta itu selalu semangat. Makanya salam Pentakosta tadi apa? Haleluya. Loh, nggak disebutin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekarang sudah banyak diganti toh dengan apa? Shalom. Iya, padahal orang Pentakosta kalau ketemu dulu itu apa? Haleluya. Mesti gitu. Sekarang kita sudah lupa. Orang Pentakosta itu harusnya antusias, selalu bersemangat. Bahkan menjalani kehidupannya juga harus semangat. Jangan loyo. Jangan kasih kendor. Semangat terus. Amin. Mau semangat Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya. Bagian yang keempat, disukai banyak orang. Ada frasa mengatakan dan mereka disukai, charis. Semua orang, ya. Laos menunjukkan bahwa kelompok yang baru ini menjadi objek kesukaan orang. Ya, charis ini bahasa Yunaninya. Laos juga bahasa Yunaninya. Oke. Arti kata charis ini digunakan untuk memberi pengertian disukai lebih kepada hal-hal kebaikan yang ada di dalam jemaat mula-mula itu. Menjadi sesuatu yang menyedot perhatian, menjadi sesuatu yang menarik. Oh, orang Kristen itu kayak gini, luar biasa ya, antusias, mereka juga suka berbuat baik. Rasanya hidup mereka tidak pernah ada masalah, meskipun banyak masalah. Disukai banyak orang. Makanya kenapa ada firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, maka mereka disebut anak-anak Allah. Orang yang percaya, orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu disenangi orang kalau datang. Selalu ditunggu datangnya. Saya seneng loh kalau ketemu itu. Rasanya gimana gitu loh. Orangnya semangat ya. Jangan kalau, aduh, nggak usah datang lah. Pusing. Ngomong pusing ya. Nggak usah datang. Ngapain datang? Mau datang cuman main game aja. Nggak bisa diajak ngobrol. Nih. Nggak usah datang. Datang repoti aja. Ngutang aja. Enggak ya. Orang Kristen kedatangannya itu pasti
tunggu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu selalu disukai orang. Kalau berdekatan rasanya redek ya beda lah. Iya. Kalau ndredeg itu kayak Kodanjo deket sama ya. Kayak gitu. Iya. Enggak. Tapi jangan sampai ya ndredeg ketika ada debt collector. Oke, kita lanjutkan. Frasa Laos ya. Laos itu menunjukkan kepada segala bangsa yang latar belakang bangsanya itu berbeda-beda. Ketika kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, di situ sedang berkumpul. Hari itu adalah hari Pentakosta. Di dalam perjanjian lama mereka merayakan itu, hari ke-50. Mereka merayakan, makanya berkumpul banyak orang dari bangsa-bangsa lain. Ya, kalau dilihat di situ ada juga orang dari Elam, Mesopotamia, ada dari Arab. Macam-macam bangsa di situ. Ya. Jadi bukan untuk orang tertentu. Makanya kenapa? Ya, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka disukai bangsa-bangsa lain, bukan cuman orang Yahudi, bukan cuman orang Israel, bukan cuman orang Galilea. Karena mereka kebanyakan saat itu 120 orang itu adalah orang Galilea. Mereka disukai banyak orang, bahkan orang dari Arab, dari Afrika mereka suka. Kita juga gitu, jangan sampai kita hanya disukai sesama Kristen. Tapi di luar Kristen pun kita harus disukai. Kita pun harus bergaul dengan mereka. Kita membawa dampak. Pentakosta muncul ya, itu tidak untuk menjadi sak atau jadi batu sandungan terhadap orang banyak, melainkan sebisa mungkin harus menjadi pusat perhatian yang positif. Anak Tuhan harus bisa menjadi pusat perhatian yang positif. Menjadi Pentakosta harus memperhatikan karakter ini. Karakter disukai semua orang. Amin. Oke, katakan kepada diri kita, aku mau disukai semua orang. Lagi-lagi, aku mau disukai semua orang. Amin. Ya, tepuk dadanya dong, kata Gracia. Aku mau disukai semua orang. Ya. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang pasal keempat ayat 31 tadi. Di situ dikatakan tujuan Pentakosta, baptisan Roh Kudus adalah agar mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Sekalipun mereka banyak yang menyukai di pasal 2 tadi, tetapi banyak juga tantangan, ancaman itu tetap ada. Mereka diburu. Ya. Tetapi mereka tetap berani bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Ayat 31. Istilah berani ini jangan kita salah artikan. Berani itu bukan berarti bertindak gegabah terus kita rela mati untuk Tuhan, bom bunuh diri. Loh iya, ada yang kayak gitu toh. Oh, saya berani membela Tuhan. Yang Kristen ada kayak gitu enggak? Kata siapa? Ada loh. Ada yang sampai ekstrim gitu. Membela Tuhan, akhirnya melawan. Ya, membunuh, menyerang balik. Apakah kita diperintahkan menyerang balik? Apakah kekristenan zaman dulu, gereja mula-mula yang mengalami Pentakosta ini ketika mereka dianiaya, mereka balik menganiaya? Nah. Makanya kenapa ada firman Tuhan, ditampar pipi kiri, kasih? Bener tak pipi kanan? Bukan tangan kanan tah? Pak, gini ya. Kasih pipi kiri, ya. Kalau tampar pipi kiri kasih yang kanan. Itu maksudnya. Ketika balas jangan. Ketika kita disakiti, kita balas dengan kebaikan. Seperti menaruh bara api di atas kepala orang tersebut. Emosi. Wong ini loh disakiti. Diejek-ejek kok tetep ae menter. Padahal duitnya tak ambili terus loh.
tetap mengasihi. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau yang kayak gitu, kita harus juga kasih pelajaran. Dalam arti, kita nggak mau orang itu jatuh lebih dalam. Karena kita mengasihi, makanya kita mengajar dia. Kalau perlu mengajar dalam arti bukan dengan kekerasan loh ya. Jangan. Maksudnya dengan tindakan kita arahkan dia. Ya. Kata berani itu harus disikapi sebagai keberanian yang ada karena kita mengasihi Tuhan. Artinya gini, orang Pentakosta itu tidak pernah kehabisan cara untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang banyak. Tidak terbatas pada jalinan saudara, tidak batas pada teman, rekan, kerja, sahabat, atau bahkan pasangan kekasih. Artinya berani itu apa? Ketika kita dihimpit, kita selalu punya cara untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan. Berani itu kayak gitu. Ya, kita dilarang beribadah, kita bisa pakai YouTube online. Ya. Ketika orang menolak kita, oh saya nggak percaya Yesus, enggak apa-apa. Masih ada banyak jiwa yang perlu Yesus. Berani itu kayak gitu. Enggak ketika kita sudah mulai bersaksi terus kita ditolak terus, saya enggak cocok Tuhan memberitakan. Menginjili saya enggak cocok. Kata siapa menginjili butuh cocok atau enggak? Tugas kita cuman menyampaikan aja. Urusan dia percaya atau tidak, urusan dia sama Tuhan. Oke? Makanya kenapa enggak ada potensi untuk kita menyombongkan diri kalau ada orang bertobat. Bukan hak kita, itu haknya Roh Kudus yang menobatkan orang. Kayak waktu hari ini. Ketika saya menyampaikan dan Bapak Ibu diberkati, itu bukan hak saya, tapi haknya Tuhan. Tugas saya ini sebagai istilahnya kacungnya Tuhan itu ya cuman menyampaikan aja. Saya ini kacamata Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melihat firman Tuhan dengan jelas, Bapak Ibu jangan lihat kacamatanya. Apik rek kacamatanya. Enggak apa-apa, Bapak Ibu lupakan saya enggak apa-apa. Tapi terlalu ingat firman Tuhan apa yang saya sampaikan. Ingat itunya saja. Saya ini kacamata. Kacamata yang berguna hanya untuk melihat firman Tuhan. Selebihnya itu taruh aja enggak apa-apa. Saya enggak berhak dapat kemuliaan. Hanya Tuhan yang berhak dapat kemuliaan. Jadi saya enggak berhak, kamu itu bisa bertumbuh dewasa karena saya enggak berhak. Anda bisa bertobat itu karena Roh Kudus, bukan karena saya. Amin. Ya. Jadi ketika kita bersaksi pun, ketika saya menyampaikan kayak gini pun, itu urusan saya dengan Tuhan, saya menyampaikan. Urusan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan, bukan saya. Makanya kenapa ketika kita bersaksi, kita harus bersaksi dengan berani, dalam arti kita harus punya banyak cara. Saya pun juga berusaha banyak cara untuk bisa membawa keluarga saya yang belum kenal Tuhan, mengenal Tuhan. Meskipun melalui banyak hal yang tidak enak, meskipun sering diremehkan, tidak apa-apa, saya jalani. Makanya kenapa saya katakan sama istri saya, kalau memang Tuhan sudah mau saya kayak gini, nggak apa-apa, saya jalani. Meskipun berluka, berdarah-darah, saya jalani, tidak apa-apa. Dihina, diremehkan, tidak apa-apa. Kalau Tuhan mau, saya kerjakan ini, saya kerjakan. Ya, saya juga rindu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harus punya keberanian seperti ini. Berani menyangkal di diri. Nggak cuman enaknya tok. Amin. Ada 5 hal ini, Bapak Ibu Saudara. Pentakosta, karakter yang Tuhan mau ada di dalam orang-orang Pentakosta. Kita orang Pentakosta, amin. Haleluya. Harus ada ini. Tekun bersekutu dan tekun belajar firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, peduli sosial, bukan hanya diri sendiri, tapi juga peduli kepada lingkungan kita. Jangan suka main game, tapi lupa sama lingkungan sosialnya. Jangan suka keenakan sendiri, lihat lingkungan sosial. Makanya kenapa saya rindu ketika Bapak Ibu Saudara, ya, kalau yang punya keluarga sedang makan, taruh handphonenya,
makanlah, komunikasilah. Ketika nonton TV bersama, taruh handphonenya, nonton TV bersama. Ada yang kayak gitu sekarang? Nggak ada. Boro-boro. Di ruang makan, ya, di restoran, ya, di kafe, digiras. Begitu datang sudah pegang handphone. Pesan apa? Saya tahu sebentar, ini belum selesai ini. Ya, biasanya gitu. Jangan. Cobalah taruh handphone itu ketika makan, ngobrol. Gimana, Say? Gimana yang? Mau yang ini, yang itu, ya kan? Yang mana? Iya, harusnya gitu. Pedulilah. Orang Pentakosta itu antusias, amin. Nanti ketika nyembah Tuhan harus antusias, ya. Amin. Harus antusias. Yang keempat, orang Pentakosta itu disukai banyak orang. Disukai banyak orang. Ndak jati batu sandungan. Orang Pentakosta itu berani bersaksi. Ini wajib. 5 hal ini wajib. Ya kan? Dimiliki orang Pentakosta, bukan hanya berbicara bahasa roh, bukan hanya berbicara bernubuat, bukan hanya berbicara menyembuhkan. Tapi karakter ini harus ada. Ini tertulis di Alkitab, di dalam pasal 2 sampai pasal yang keempat. Orang kalau berbicara Pentakosta itu pasti tentang karunia-karunia saja yang dibahas. Tapi lupa bahwa ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ada karakter yang harus dimiliki seperti ini. Amin.